siang Dokter Irna ya. Selamat siang Dok. Barusan nih pasien saya dirawat 2 kali berulang ke UGD dengan kontraksi, dan kontraksinya juga agak cukup mengganggu gitu sampai ke UGD dan dikasih obat supositoria untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi sakitnya hebat, baru 29 minggu, kita coba cek urinnya aman, kita sudah obatin keputihannya aman, dan dari darahnya tidak begitu signifikan terlihat kenaikan leukosit, sehingga dikasihlah obat tokolisis, dihilangkan kontraksinya, antibiotik oral gitu, pulang, balik lagi kemudian sembuh kemudian, akhirnya saya tahu kenapa ya, ternyata ada karies. Sampai ke perawatan akar. Nah, langsung kita konsulkan ke dokter gigi. Dokter Irna bukan yang ngerjain pasiennya, bukan ya? Bukan mungkin. Bukan, ya. Jadi langsung dilakukan, dirujuk ke dokter gigi, ke poliklinik di bawah, dan 12 jam setelah perawatan itu subfebrisnya hilang, kontraksinya hilang, dan pasien boleh pulang. Nah, tolong dokter Irna ceritakan kenapa karies itu pentingnya dulu perawatan gigi pada ibu hamil. Perawatan gigi pada ibu hamil sangat penting karena apabila terjadi infeksi di dalam mulut, baik itu dari gigi maupun dari gusi, maka tingkat bakteri dalam mulut akan meningkat, di mana bakteri tersebut akan masuk ke aliran darah dan akan menyebar ke seluruh organ tubuh, termasuk janin pada saat kehamilan. Nah, bakteri yang masuk ke dalam janin itu akan dapat menyebabkan komplikasi. Ada beberapa, salah satunya adalah kontraksi rahim. Kemudian yang kedua adanya kelahiran yang prematur dan berat bayi lahir itu rendah. Jadi itu beberapa komplikasi yang terjadi apabila ada infeksi di dalam mulut pada saat kehamilan, Dok. Jadi pada pasien ini ternyata perlu perawatan akar, dan perawatan akar itu dimulai dari infeksi atau bukan? Kalau ada, itu namanya karies atau gingivitis atau apa? Jadi kalau perawatan akar itu mulanya diawali dengan karies yang kecil. Kemudian dibiarkan, tidak dilakukan perawatan sehingga lama-lama akan membesar. Membesar, akhirnya bakteri itu mencapai ke pulpa atau si saraf gigi, sehingga menyebabkan infeksi. Maka dari itu sebenarnya lubang yang kecil sebaiknya segera ditambal. Jangan tunggu besar dulu, karena semakin besar otomatis semakin besar resiko untuk infeksi di dalam mulut. Jadi paham bahwa karies yang dibiarkan itu akan menyebabkan pulpitis ya? Pulpitis, dan itu infeksinya termasuk deep infection, dan itu infeksi itu dengan keberadaan kuman di saluran akar dari gigi itu bisa menyebabkan lepasnya prostaglandin. Dan prostaglandin itu beredar dalam darah pada rahim, efeknya adalah merangsang timbulnya kontraksi. Jadi karies pun ya itu bisa menyebabkan kontraksi rahim dan ancaman prematuritas tentunya. Dan ini tentu perlu disampaikan kepada keluarga YPK, moms yang baru hamil, bahwa sebaiknya pernah 1 kali selama kehamilan untuk check up gigi ya. Check up gigi. Nah, check up gigi tidak hanya tentang infeksi. Kadang-kadang ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Nah, masalahnya kadang-kadang Dokter Irna, banyak pasien ke dokter giginya takut melakukan pengobatan gitu. Gimana menurut Dokter Irna? Kayak penambalan, perawatan akar, bahkan pencabutan. Apa yang selama ini ketemu di poliklinik? Kalau ketemu kasus gitu gimana? Nah, ini yang takut dokternya atau pasiennya? Dokternya. Takut mengganggu kehamilannya gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya harusnya tidak harus takut, karena kalau seperti penambalan, pembersihan karang gigi itu tidak akan mempengaruhi kehamilan. Tentunya disarankan pada saat trimester kedua, di mana kondisi ibu sudah mungkin morning sickness-nya sudah berkurang. Kemudian janinnya juga sudah lebih baik, sudah berkembang lebih baik di trimester kedua. Jadi tidak perlu takut baik untuk dokter maupun pasien, karena tentu kan tindakan itu sudah ada
teknik khususnya, prosedur yang kita pahami tidak akan mengganggu kejanin karena tidak ada tindakan pembedahan, perdarahan juga tidak ada, jadi harusnya tidak perlu takut. Kalau untuk, biasanya yang dihindarkan oleh dokter gigi adalah tindakan pencabutan. Nah, tindakan pencabutan itu biasanya memang kita tunda kalau memang gigi itu masih bisa kita rawat. Tapi bila gigi itu sudah tidak bisa dirawat, memang indikasinya harus cabut, dok. Biasanya kita kembalikan lagi ke dokter obgyn untuk ACC dulu, karena kan untuk mengetahui apakah resikonya, kan beda pasien, beda kondisi. Nah itu harus Jadi ini yang penting saya ingatkan ke moms keluarga YPK ya, biar tindakan dokter gigi itu berlangsung dengan lancar, aman, dan happen, ya, datanglah ke dokter gigi di mana dokter kandungannya berpraktek. Kenapa? Biar terjadi komunikasi. Nanti dokter giginya akan nanya, dok, boleh nggak saya lakukan tindakan pencabutan pada pasien ini? Dok, boleh nggak saya lakukan perawatan gigi pada pasien ini? Dok, boleh nggak penambalan? Kenapa? Banyak kasus saya bilang, dok, saya udah mau ditambal, dokter giginya takut, disuruh tunggu sesudah, atau pencabutan ditunggu sesudah bayi lahir gitu. Wah, masa dibiarkan orang menderita selama kehamilan? Jadi, clue-nya begini, kalau dari dokter obgyn, apapun tindakan gigi selain estetik, lakukan. Betul. Even pencabutan itu kalau orang suffer, menderita, kalau tidak dicabut, lakukan. Kenapa? Operasi besar selain hanya dengan bius lokal itu kita lakukan pada saat kehamilan. Misalnya ada kista yang besar pada saat kehamilan setelah trimester pertama, kita take out. Jadi dokter gigi jangan takut-takut. Dengan pembiusan umum pun kita lakukan operasi jika itu diperlukan demi keamanan kehamilan dan juga kenyamanan si ibunya selama kehamilan. Jadi pencabutan gigi adalah hal yang wajar dilakukan. Nah, tadi dokter Indah menyebutkan setelah trimester 1, tidak ada intervensi kalau seandainya mau aman trimester 1-nya, asal memang tidak ada penyakit signifikan. Kecuali kalau memang ada infeksi tetap harus kapan? Kita kapan saja dilakukan pengobatan. Nah, ini isu tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan selama tindakan kesehatan gigi dan mulut yang perlu dilakukan selama kehamilan. Itu bagi dokter kandungan silakan, nggak ada larangan, kecuali yang karena estetik. Saya bilang, masa lagi hamil mau pasang bekel? Boleh nggak? Coba dokter Irna jawab. Sebenarnya tidak ada larangan khusus ya, dok, tapi memang tidak disarankan karena pemasangan behel kan juga ada, setelah pemasangan itu pasti ada keluhan. Karena giginya dikencangkan, ditarik, pasti ada rasa sensitif, ngilu, kena makanan aja itu ngilu. Nah, akhirnya akan mengganggu ibu hamil dalam asupan nutrisi karena giginya sakit sedang ditarik. Gitu. Jadi memang tidak disarankan, bukan dilarang. Jadi satu lagi pada orang hamil, gusi itu edema, agak sedikit bengkak pada saat hamil. Pemasangan bekel akan menyebabkan mungkin traksinya kurang sempurna. Karena bisa juga jarang kan giginya pada saat hamil, atau malah karena pembengkakan. Terlalu rapat. Jadi ketika digerakkan biasanya ada perubahan di gusi, dok. Nah, betul. Nah, pada saat gusi bengkak, berarti itu tidak mungkin, karena tidak layak dilakukan kan? Pada saat hamil itu ada perubahan gusi, karena adanya perubahan hormon estrogen, progesteron, itu biasanya gusinya itu teksturnya jadi lebih bengkak, merah, lunak, mudah berdarah. Jadi memang tidak disarankan. Jadi pasang bekel pada saat hamil tidak disarankan. Tapi kalau sudah pakai bekel gimana perawatannya pada saat hamil? Sebelum hamil udah pakai bekel, boleh nggak dilanjutkan? Biasanya tetap dilanjutkan, tapi biasanya dokternya tidak akan melakukan traksi yang terlalu. Jadi hanya traksi ringan saja supaya tidak ada menimbulkan rasa sakit ya, dok ya. Rasa sakit dan cedera. Kalau gampang cedera gusinya. Baik, jadi sudah agak nyambung ya dengan apa-apa masalah gigi yang mungkin kita bisa lakukan pada saat kehamilan. Satu lagi, kalau pakai veneer, perawatan veneer layak nggak pada saat kehamilan?
menurut dokter Irna? Itu karena estetik kan? Nah, ya. Biasanya kalau untuk estetik itu biasanya kita tunda sih dok. Oke. Karena itu lagi veneer ini kan juga pemasangannya itu juga kan attach sama gingiva dengan gusi, itu berdekatan dengan gusi. Nah, ketika hamil kondisi gusi itu kan sedang tidak normal. Nah, ketika kita pasang pada saat itu ditakutkan setelah lahiran itu gusinya kembali normal, posisi veneer dan gusinya tidak sesuai gitu ya, nonjok gitu ya. Jadi itu juga sebaiknya untuk estetik, terutama veneer ya jangan dulu. Dan termasuk bekel tadi kan? Bekel juga. Bekel juga. Oke, itu diantara beberapa masalah dalam kehamilan, dan juga satu lagi yang paling sering kan gusi berdarah. Gusi berdarah karena edema jaringan mukosa, hidung berdarah, mimisan, ambeien berdarah, itu adalah yang wajar pada saat kehamilan. Jadi tinggal ditekan aja, dipencet. Samping itu juga harus dipastikan nggak ada karies. Karies juga menyebabkan lebih gampang berdarah kan? Kalau selama kehamilan dibiarkan gitu. Jadi kita udah bahas tentang gigi berlubang, karies, ya perawatan akar, tindakan pencabutan gigi. Ini yang paling penting. Kalau diperlukan menyebabkan sakit tidak perlu ditunda kapanpun. Kalau itu memang lebih membuat seorang ibu hamil nyaman, lakukan. Dan kalau dokter giginya takut, minta dokter giginya tanya ke dokter kandungannya, boleh atau tidak. Itu yang paling penting. Baik, sudah ada pertanyaan atau belum? Masih betah nih dok. Masih betah. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh di komen. Iya. Oke, jadi ini beberapa masalah gigi yang sudah kita angkat selama kehamilan. Kalau seandainya ini gimana? Gigi yang tumbuh gigi bungsu? Impak ya, apa namanya? Impaksi. Nah, itu kembali lagi kalau masih bisa ditunda, biasanya ditunda. Tapi kalau sudah keluhan terus-menerus, nah itu kembali lagi dokter objin harus komunikasi dengan spesialis bedah mulutnya. Kalau itu sakit terus-menerus, memang harusnya diambil, mau tidak mau harus diambil, tapi harus dipastikan kondisi ibu hamilnya itu baik, tidak ada penyakit lain gitu ya, atau komplikasi pada saat kehamilan. Nah, itu harus ditunda kalau ada komplikasi tersebut. Ya, baik, Moms keluarga YPK, sebentar dulu ya. Yang paling penting untuk kebidanan adalah untuk kehamilan, masalah gigi ini adalah yang perlu diingat yang tadi itu bisa menyebabkan prematuritas atau kontraksi yang berulang. Jadi untuk mencegahnya ke dokter gigi, lakukan perawatan, sembuhkan infeksinya sehingga kontraksi dan ancaman prematuritasnya atau bahkan keguguran itu juga akan makin kecil. Silakan, ada pertanyaan. Ada nanya nih, kalau mau promil, apakah harus cabut gigi yang bolong dok? Kalau mau promil, cabut gigi bolong, mau ke dokter Irna atau gigi bolong saja memang harus dicabut? Ayo dokter Irna, syarat cabut gigi itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau bolong saja sih tidak harus dicabut gitu. Jadi bisa dilakukan perawatan seperti penambalan, atau kalau misalnya dia sudah terlalu dalam, sudah kena saraf giginya, bisa dilakukan perawatan saluran akar atau perawatan saraf gigi ya. Dan kemudian sebaiknya memang kalau mau promil sebaiknya dilakukan pemeriksaan gigi terlebih dahulu, supaya ketika hamil infeksi risiko infeksi dalam mulutnya sudah teratasi terlebih dahulu gitu. Jadi memang kebanyakan masyarakat kita itu lebih ketika promil itu tidak merasa periksa gigi itu penting dok gitu, karena yaitu promil dan ketika hamil periksa gigi itu ibaratnya kalau mitos zaman dulu itu bisa mengganggu nanti kehamilannya atau program hamilnya, itu tuh mitos yang salah. Salah. Jadi bisa menyebabkan gangguan implantasi atau gangguan kesuburan gitu orang dengan penyakit gigi. Bisa saja dok. Bisa saja ya, infeksi. Karena kan itu lagi infeksi, berarti ada bakteri yang akan bisa masuk ke organ tubuh kita. Nah makanya kalau promil, lakukan pemeriksaan gigi dan mulut. Kalau memang ada yang perlu ditindak atau dirawat, lakukan perawatan tersebut sebelum promil. Gitu. Jadi sebenarnya infeksi sekarang sudah sangat menjadi bagian kecil dari
penyebab infertilitas gitu kan gitu. Betul. Tapi memang perlu dipikirkan juga. Kalau dulu infeksi itu maksudnya toxoplasmosis, cytomegalovirus atau infeksi di STD gitu, di organ genitalia. Tapi kalau infeksi jauh di gigi itu bisa menyebabkan gangguan implantasi, saya mesti baca lagi. Kenapa? Apakah keregangan atau kontraksi rahim pada saat implantasi itu juga mengganggu terjadinya penempelan janin di rahim gitu kan gitu. Tapi yang jelas kesehatan mulut tentu sangat penting ya, hamil maupun tidak hamil, promil maupun tidak promil ya. Itu perlu sekali berapa ke dokter gigi? Sekali 6 bulan apa 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi dalam setahun itu ada. Kenapa ukurannya 6 bulan? Karies itu terbentuk selama 6 bulan atau atau karies scaling? Yang di scaling itu apa namanya? Karang gigi. Oke. Iya. Jadi memang karang gigi itu kemungkinan dalam 6 bulan itu jumlahnya sudah banyak gitu ya. Tebal gitu. Jadi memang disarankan 6 bulan sekali, dan juga untuk pemeriksaan seperti gigi berlubang yang tadinya mungkin kecil jadi dianggap sepele. Nah, biasanya setelah 6 bulan kita cek lagi kalau dia sudah makin besar, ya tentu harus ditambal. Tapi kan ini kembali lagi dengan bagaimana kita memelihara kesehatan gigi di rumah. Tapi rata-rata itu 6 bulan. Nah, itu makanya kita ambil rata-rata 6 bulan. Gitu. Gigi yang ditambal berarti gigi pecah atau rontok atau apa namanya? Yang ditambal itu berarti kan belum sampai ke rongga sarafnya kan? Ke pulpanya. Itu masih bisa ditambal. Jadi yang pecah itu ditambal, tapi kalau sudah sampai ke saluran akar dirawat karena ada risiko infeksi di situ. Risiko infeksi, ya. Jadi kalau sudah kena saraf, jadi perawatannya tidak bisa langsung tambal. Itu kunjungannya bisa 2-3 kali atau lebih tergantung lagi dari giginya. Jadi memang sebaiknya lubang sekecil apapun sebaiknya langsung ditambal. Karena kalau dibiarkan itu tadi jadinya perawatannya bisa lebih dari sekali, dari kunjungan lebih banyak, dari segi biaya juga lebih besar. Pertanyaan. Ini ada pertanyaannya, apakah boleh memakai obat sakit gigi selama hamil? Ya, ayo dokter. Oh ya, dokter kandungannya jawab ya. Iya. Jadi dokter gigi harus juga berani untuk menghilangkan keluhan pasien ini. Ya cari, kalau sakit giginya itu, biasanya sakit itu selalu hubungannya dengan infeksi atau pain karena iritasi aja. Selalu ada infeksi kalau sakit gitu. Sakitnya itu harus dibedakan juga dok. Ada sakit ngilu, jadi berarti kan tidak tajam, hanya ngilu sebentar. Tapi kalau sudah sakit yang terus menerus tajam, itu intens berarti kemungkinan ada infeksi. Jadi sakitnya itu berbeda. Hubungan dengan pertanyaan ini adalah apakah boleh dilakukan pemberian obat penghilang sakit selama kehamilan? Nah, boleh. Yang paling aman itu pemberian paracetamol. Nah, paracetamol itu adalah lini pertama painkiller yang aman buat ibu hamil. Jadi nanti Irna juga boleh kasih itu. Boleh 1000 mg. 1000 mg. Untuk pain itu sebenarnya lebih efektif 1000 mg daripada 500 mg. Kalau 500 mg itu untuk fever, untuk demam. Kalau untuk menghilangkan sakit itu dalam boleh 2 kali. Iya, 3 kali 2. Ya, kalau sakitnya berlebihan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak nih? Yang atas ini udah belum ya dok? Baiknya di trimester keberapa ke dokter gigi? Baiknya trimester keberapa? Secepatnya, sedini mungkin. Jadi gangguan itu bisa terjadi pada saat kehamilan berlangsung, tapi makin dini tentunya bisa kita prevent ya. Kan kehamilan berlangsung cuma 9 bulan. Jadi paling enggak setelah trimester pertama lakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Karena akan berlangsung 6 bulan lagi kehamilan. Bisa terjadi ancaman kontraksi, prematuritas, atau ketuban pecah. Sehingga kejadian bayi prematur dengan perawatan yang mahal itu tentu bisa kita hindari. Baik. Kira-kira dokter Irna ada lagi hal khusus ini? Gimana pasien-pasien disiplin nggak? Banyak nggak dokter ibu-ibu hamil yang datang ke dokter gigi? Di poliklinik. Nah ini disayangkannya dok, masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Kalau bukan
disuruh oleh dokter objinnya nih. Oke, jadi edukasinya masih ada beberapa terbatas, ya. yang memang datang ketika hamil, ya karena memang ada keluhan, jadi datang. Tapi untuk tingkat kesadarannya sendiri itu masih sangat kecil sekali. Oke. Ini jadi perhatian buat moms, keluarga YPK, sahabat perempuan, untuk memberitahu ke keluarganya kalau memasuki fase hamil atau ingin program punya anak, concern juga dengan kesehatan gigi dan mulut gitu. Nah, kalau misalnya sariawan, itu masuk urusan dokter gigi juga nggak? Ya, masuk ya. Nah, terus gimana? Pada saat kehamilan lebih rawan nggak? Nah, tergantung, ada yang mudah sariawan, ada yang tidak, tergantung lagi karena itu kan kembali lagi nutrisinya, Dok. Kalau nutrisinya mungkin dari makanannya, dari vitaminnya, vitamin C, vitamin D, dan yang lain-lain itu cukup, biasanya ya sariawan jarang terjadi. Tapi kalau memang nutrisinya, jadi ketika hamil ya nutrisinya tidak dijaga gitu ya, Dok, lebih banyak makan yang mungkin ya makronya lah, makronutrisinya, karbo gitu gitu ya, protein, tapi kurang serat biasanya, kurang serat dari buah atau sayur ya lebih gampang gitu. Dan itu juga kan termasuk salah satu kesehatan gusi ya sariawan itu. Jadi ya memang kalau mau mencegah itu ya dari nutrisi yang pertama gitu. Tapi kalau memang sudah terjadi ya bisa datang ke dokter gigi. Biasanya kita ya instruksikan untuk nutrisi, untuk vitamin, kemudian juga ada obat yang bisa kita oles gitu ya, dan biasanya kita resepkan juga untuk dipakai di rumah gitu. Oke, dan aman ya obatnya? Aman, aman. Baik, masih ada pertanyaan nggak yang belum dijawab? Kalau enggak, kita akhiri bincang-bincang. Oh, masih ada satu lagi? Walaupun nggak ada keluhan, tetap harus ke dokter gigi nggak sih, Dok? Yes. Nah, kalau saya sih menyarankan, kalau dokter gigi juga pasti menunggu ya. Kenapa nggak ada keluhan? Kalau memang rutin melakukan check up gigi sekali 6 bulan ke dokter gigi, ya tidak perlu dilakukan gitu. Tapi kalau tidak rutin, pada saat kehamilan boleh dilakukan, dan itu harusnya mandatori untuk menjaga keamanan kehamilan itu berlangsung dengan aman dan lancar. Jadi menghasilkan ibu dan janin yang sehat. Begitu target kita merawat kehamilan pada seorang ibu, di mana berakhir kehamilan itu dengan bayinya yang sehat, ibunya yang sehat, tanpa komplikasi. Dan sakit gigi bisa menyebabkan prematuritas, ketuban pecah, ya, atau keguguran. Nah, makanya penting kita bicarakan dengan dokter Gina pada siang hari ini, apa-apa saja yang kira-kira perawatan gigi dan mulut yang penting pada saat kehamilan, dan juga yang selama ini menjadi mitos. Ya, yang tadi disebutkan bahwa cabut gigi nggak boleh selama hamil, itu salah. Orang udah kesakitan, masa ditunda sampai sudah melahirkan, itu penyiksaan namanya, dokter Gina. Terus yang satu lagi yang saya sampaikan bahwa operasi yang lebih berat pun kita lakukan kalau itu sangat penting pada saat kehamilan, seperti mengangkat kista yang cukup besar setelah trimester 1 dengan pembiusan umum. Coba, ini kan cuma lokal, lidocaine, jauh lebih aman. Jadi buat dokter gigi ini juga pesan bahwa bagi dokter kandungan itu boleh-boleh saja gitu. Kalau pertanyaan dari saya apa coba? Nah, ini juga yang ibu-ibu hamil takutkan nih kalau nggak dokter gigi adalah ronsen. Nah ya penting. Ini, agak-agak ini. Walaupun kita sudah jelaskan bahwa sebenarnya radiasinya kecil ya, Dok. Apalagi kalau untuk ronsen gigi, itu radiasinya tuh lebih kecil daripada radiasi handphone sebenarnya. Tapi memang banyak sekali ibu-ibu hamil yang, aduh saya nggak mau, Dok. Kembali lagi. Sudah saja. Ya, otomatis kita juga tidak bisa memaksa ya. Nah itu gimana? Ya, makanya kembali lagi saya bilang, datanglah ke dokter gigi yang dokter objinnya juga berpraktek di situ, sehingga terjadi komunikasi. Dok, boleh nggak nih? Kan gitu. Oh, silakan. Oh, nanti, kan begitu. Jadi kembali ke ronsen saat panoramik atau ronsen satu spot ya, untuk gangguan pada gigi pada saat kehamilan itu aman.
ronsen paru aja, ada orang yang mau mengurus visa ke Australia karena wajib ada ronsen paru gitu. Kita bolehkan dengan diprotek perutnya. Itu dosisnya rendah. X-ray yang untuk chest saja, untuk paru-paru aja itu dosisnya rendah, apalagi hanya cuman untuk gigi gitu. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan drama ya. Itu sudah ada perlengkapannya bagi tenaga nakes untuk memproteksi ronsen selama kehamilan. Jadi aman boleh lakukan. Nah, cuman sini. Ini tinggal ditutup dadanya sampai ke bawah. Iya, betul. Ya, nah, jadi ibu-ibu jadi tidak boleh takut lagi ya untuk ya ronsen. kalau disuruh ronsen karena boleh kata dokter kandungannya.